Amin. Wa qala hakimun minal hukama'i man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'malu. Dan telah berkata Imam Hakim, ya, dan telah berkata seorang yang bijak, hakim minal hukama, dari hakim-hakim yang ada, orang-orang yang bijaksana. Nah, ini ahli hikmah maksudnya. Ahli hikmah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak. Ya, berkata nih, berpesan. Kata orang-orang bijak begini, mana amila sab'atan duna sab'atin, siapa yang melakukan satu amalan, ya, mana amila sab'atan, siapa yang melakukan 7 macam perbuatan, duna sab'atin, tidak diikuti dengan 7 macam yang lain, lam yantafi biha ya'malu, maka tidak manfaat dengan apa yang dikerjakan. Jadi kata orang bijak, siapa yang melakukan 7 perbuatan tapi tidak diikuti dengan 7 perbuatan lainnya, maka amalannya tidak manfaat. Amalannya tidak ada manfaatnya. Nah, ini jangan sampai ada pada diri kita. Kita ngamalin 7 macam, kita mengerjakan 7 macam perbuatan, tapi di satu sisi kita tidak ikuti dengan 7 macam pekerjaan lainnya. Maka kata orang-orang bijak, kalau itu terjadi nggak ada manfaatnya. Awaluha ayya'mala bil khawfi dunal hazari. Yang pertama dari 7 macam tadi, orang bekerja, orang beramal dengan rasa khauf, takut, tapi tidak diikuti dengan rasa khawatir. Amalnya didasari dengan khauf, tapi tidak ada rasa hazar, tidak ada kekhawatiran. Yakni maksudnya, yaqulu, ia berkata, ini akhafu azaballah, sungguh saya takut kepada azab Allah. Walayah duru, namun dia tidak ada khawatir, minaz-zunubi, daripada berbuat dosa-dosa. Dibilang sih saya takut sama azab Allah, tapi sama dosa mah kagak khawatir, dosa jalan terus. Nah, ini kan kagak manfaat. Bagaimana orang itu takut sama azab Allah, tapi di satu sisi enggak takut sama dosa. Dosa dijalanin terus. Padahal ngomongnya saya takut azab Allah, sama azab takut azab Allah. Cuma dosa dikerjain terus. Nah, ini enggak ada manfaatnya. Jadi takut kepada Allah tidak diikuti dengan takut sama dosa, ya kagak ada artinya. Ada orang dosa mah jalan terus, dikerjain terus, ini dosa dikerjain, ini dosa dikerjain, tapi dia ngomongnya takut sama azab Allah. Nah, itu dia ngomong takut sama azab Allah nggak ada artinya, karena tidak diikuti dengan rasa takut berbuat dosa. Itu yang pertama. Nah, artinya kita itu harus juga, ya, takut kepada azab Allah diiringi dengan takut sama dosa. Ya Allah, ini dosa, ini kita nggak mau kerjain, walaupun untungnya gede, tapi kalau itu penuh dengan dosa kita nggak berani kerjakan. Kenapa? Nanti dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yanfa'uhu zalikal qawlu syai'an, maka tidaklah bermanfaat akan orang itu oleh ucapannya sedikit pun. Jadi ucapan yang dikatakan oleh orang tersebut enggak ada manfaat sedikit pun. Takut azab Allah tapi tidak takut dengan dosa. Wasani ayya'mala birraja'i duna tolabi. Yang kedua, orang beramal, orang bekerja dengan penuh harapan, tapi enggak mau mencari, cuma berharap doang gitu. Mencari, menuntut enggak mau.
ya juga nggak ada artinya. Jadi roja harus diikuti dengan tolab, yakni maksudnya kata orang yang bijak, yaqulu, dia berkata, ini arju sawaballahi ta'ala, saya berharap dapat pahala dari Allah Ta'ala, wala yatlubuhu, dan dia tidak mencarinya bil a'malis sholihati, dengan amal-amal yang baik, lam tanfa'hu maqalatu syai'an, maka omongannya juga tidak bermanfaat sedikit pun. Berharap dapat pahala tapi enggak mau diikuti dengan amal-amal sholih, kan enggak ada artinya. Siapa yang dapat pahala tapi enggak mau bekerja yang bisa menghasilkan pahala, ibadah enggak mau, terus amal-amal kebaikan yang lainnya enggak mau dikerjakan, tapi inginnya dapat apa? Dapat pahala. Ya enggak bisa. Jadi pahala itu ya harus diikuti dengan apa? Dengan amal solih, dengan amal-amal yang baik. Kemudian yang selanjutnya wasalisu, yang ketiga, bin niyati dunal qasdi, niat tanpa ada maksud. Niat doang tapi maksudnya ngerjain amal kebaikannya enggak. Ya enggak boleh juga begitu. Ya sholat cuma niat doang, saya niat sama sholat maghrib, sholat enggak? Kagak. Gimana kira-kira? Ya enggak ada artinya. Ntar cuma eling doang kita, jadi nanti masuk kelompok eling. Ya cuma ingat. Ya, jadi orang kalau eling doang repot. Makan udah ingat aja mau makan, tapi nggak usah makan. Kenyang nggak kira-kira? Kagak. Jadi sekarang ada juga orang-orang yang begitu tuh bapak saudara. Dah yang penting kita ya niat aja dah, bener, ngerjain perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak mau, ya nggak ada artinya. Jadi niat tanpa qasad itu nggak ada manfaatnya. Jadi harus diiringi dengan perbuatan. Ya walaupun sih nanti ada niatul mukmin khairun min amali, tapi ya itu kalau kagak kesampaian. Contohnya begini, kita mau tidur terus sebelum tidur niat nanti saya mau bangun tahajud, emang udah dapat pahala udah. Ya, tapi tetap dia pengen bangun, cuma kebetulan ya malam dia capek banget, kagak sempet bangun tidur untuk tahajud. Itu tetap niatnya dapat ganjaran pahala. Itu yang disebut dengan niatul mukmin khairun min amalihi. Tapi kalau selalu begitu, ya udah yang penting niat aja, ya nggak bakalan manfaat. Sholat maghrib yang penting niat, sholat isya yang penting niat aja, ngerjain enggak. Nah ini yang dimaksud ya enggak ada manfaatnya. Jadi harus disertakan dengan ya pekerjaan tersebut, yakni maksudnya yanwi, dia niat biqalbihi, di hatinya, ayya'mala bita'ati, niatnya ingin mengerjakan perbuatan taat, wal khairati, dan perbuatan yang baik, tapi walayak sudu binafsi, namun dia tidak punya maksud ya untuk dirinya. Ya, jadi dia nggak ada maksud tujuan untuk mengerjakannya. Lam tanfa'hu niyatu syai'an, maka niatnya itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Warabi'u, yang keempat, biddu'ai, doa dunal juhdi, tanpa ada kesungguhan. Ada orang berdoa saja tapi nggak mau ada kesungguhan untuk mempraktekkan, mengerjakan apa yang diminta, itu juga sama, nggak ada manfaatnya. Jadi doa tanpa ada ikhtiar nggak boleh. Ikhtiar usaha tapi tidak didasari juga dengan doa nggak boleh juga. Kenapa? Orang kalau doa doang kagak ada ikhtiar jadi males. Orang ikhtiar tanpa ada doa jadi sombong. Tuh, nggak boleh. Jadi dua-duanya nih harus kita ikuti. Doa, ikhtiar, ikhtiar, doa.
Doa tanpa usaha dan ikhtiar, takutnya nanti ya kita dikategorikan orang yang malas, jadi sia-sia. Sekarang kerja ikhtiar, nggak mau berdoa, nanti dikhawatirkan menjadi orang yang sombong. Kita kalau berdoa kan menandakan diri kita lemah. Ya, diri kita itu lemah karena kita ngakuin kita nggak punya ya dan tidak mampu melakukan ini kecuali dengan bantuan Allah, ditolong sama Allah. Nah itu berarti mengakui dirinya lemah. Tapi kalau nggak mau berdoa, itu nanti bisa membuat dirinya menjadi takabur, menjadi sombong. Nah ini hal yang penting. Jadi doa perlu, sungguh-sungguh dalam bekerja juga perlu. Yakni maksudnya ya Allah Ta'ala, ia berdoa kepada Allah ayyuwaffiqahu lil khairi, untuk bisa diberikan ya taufik melakukan kebaikan. Tapi wala yajtahidu, namun dia tidak berijtihad, bersungguh-sungguh, lam yanfa'hu du'a'uhu syai'a, maka doanya tidak bermanfaat sedikit pun. Wayan bagi lahu ayajtahida, sebaiknya bagi seseorang ayajtahida untuk bersungguh-sungguh, liwaffiqa, supaya Allah nanti akan memberikan taufik kepadanya. Tuh, jadi sebaiknya kita nih bersungguh-sungguh supaya nanti dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, bermula orang-orang yang bersungguh-sungguh, fina pada jalan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan hidayah, petunjuk buat mereka kepada jalan yang lurus menuju kepada kami. Tuh, jadi disungguh-sungguh dulu. Kalau ada jihad dan sungguh-sungguh, baru kami berikan hidayah, taufik ya untuk ya di jalan yang ditujunya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Muhsinin. Jadi muhsinin itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah selalu bersama dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya ada mukmin, ada muslim, ada muhsin. Tuh, kalau mukmin dari iman. Jadi orang yang beriman namanya mukmin. Kalau muslim dari Islam, orang yang ya tunduk dan patuh pada aturan Allah namanya muslim. Nah, kemudian muhsin, ihsan. Dari kata-kata ihsan, orangnya namanya muhsin. Jadi orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan, nah itu namanya ya orang ya udah dikategorikan muhsin. Nah ini tiga-tiganya penting, iman, Islam, ihsan, mukmin, muslim, muhsin, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Inilah yang disebut dengan pondasi agama, arkanuddin. Ya, jadi arkanuddin itu kan ada 3 Bapak ya. Ya, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman penting karena dasarnya di hati dulu iman. Nah dari iman yang ada di hati lalu dipraktekkan dengan Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Nah itu namanya Islamnya tuh, muslimnya patuh dan taat pada perintah Allah. Nah baru diikuti lagi dengan ihsan. Ya, jadi dia meyakini bahwasanya ya Allah itu selalu bersama dengan dia. Allah selalu memantau dengan dia. Makanya Allah ya dibilang innallaha lama'al muhsinin. Jadi Allah selalu memantau, ada muraqabah.
ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau udah muhsin berarti sama Allah tuh udah selalu ada. Hatinya udah sama Allah aja. Ya, di mana saja. Sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, selalu muhsin. Karena di dalam ya hatinya itu udah muraqabah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh orang yang muhsin udah begitu. Ya, nah diharapkan nih 3 ini nih harus ada pada diri kita. Ya, jadi Islamnya ada, imannya ada, ihsannya juga ada. Yakni alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalika. Maksudnya orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di dalam taat kepada kami, di dalam agama kami, sungguh kami akan memberikan taufik mereka untuk melakukan hal itu semuanya. Jadi harus ada kesungguhan dulu. Kalau nggak ada kesungguhan, nggak mungkin Allah berikan taufik, nggak mungkin Allah berikan hidayah. Ya, jadi hidayah dan taufik itu harus ada ijtihad, ada jihad, ada kesungguhan. Saya sering contohkan tuh, Siti Hajar dapat air yang sekarang dikenal dengan air Zam-Zam, itu bukan begitu aja Allah kasih. Ya, bukan begitu saja Allah berikan, tapi ada jihad dulu, ada kesungguhan dulu, nyari-nyari dulu. Berat itu nyarinya. Ya, dari Bukit Sopa lari ke Bukit Marwa, dari Bukit Marwa lari ke Bukit Sopa sampai 7 kali. Itu kesungguhan yang benar-benar baru Allah kasih. Nah, ini nih maksud ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi ketika dia udah bersungguh-sungguh dalam taat kepada kami, dalam ya membantu dan menolong agama kami, baru kami akan berikan taufik kepada mereka, baru kami akan berikan hidayah kepada mereka, baru kami akan berikan bantuan kepada mereka. Tuh begitu. Jadi kalau kita tiba-tiba pengen dapat sesuatu tapi kita nggak mau bersungguh-sungguh, ya mustahil. Karena Allah memerintahkannya seperti itu. Dan contohnya udah banyak. Tuh air Zam-Zam sampai sekarang Allah kasih, bukan begitu aja diberikan sama Allah, tapi ada kesungguhan. Makanya istilahnya sa'i. Sa'i itu kan artinya apa? Usaha. Itu sa'i itu makna lughahnya usaha. Jadi ada usaha dulu, ada usaha. Nah, dari usaha itulah membuahkan hasil yang kemanfaatannya bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang banyak. Kan bukan buat Siti Hajar saja air Zam-Zam itu akhirnya, bukan buat Nabi Allah Ismail saja. Ternyata kemanfaatnya buat ya umat manusia sampai saat ini. Tuh, itu keberkahan disebabkan dengan apa? Dengan jihad, kesungguhan terlebih dahulu. Makanya Bapak Saudara, rata-rata orang itu hasil sukses pasti didasari dulu dengan jihad, dengan yaitu kesungguhan. Coba lihat orang-orang yang berhasil rata-rata susah dulu dia. Itu orang mau dapat ilmu nggak begitu aja, ya harus belajar. Ya makanya nggak ada istilahnya pesantren kilat. Ya ngaji sebulan pinter, nggak ada sejarahnya. Ya al ilmu bita'allum, ilmu itu mesti belajar. Nah itu Nabi yang bilang. Ya jadi semuanya rata-rata mereka sungguh-sungguh. Nah setelah lama ya ngaji bertahun-tahun baru dapat ilmu. Ya begitu Bapak Saudara. Kalau ya kita ya enggak melakukan hal itu, ya enggak mungkin.
Orang tuh rata-rata yang sukses hidupnya pasti ketika ditanya, dulu saya ya masa-masa awalnya susah dulu, ya nggak langsung dia berhasil. Ya cuma kita kadang-kadang ngelihatnya udah hasilnya, ente enak banget sekarang tuh. Sekarangnya yang dilihat. Ya sekarang ente udah enak banget, rumah ada, ya ini ada, itu ada, enak banget ente. Nah ente jangan lihat sekarang, dulu awal-awalnya dia berjuang dulu, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya jadi kita dianjurkan seperti itu. Wal khamisu, yang kelima, bil istighfari duna nadami. Istighfar tanpa diikuti penyesalan, sama itu juga sia-sia. Biasanya orang kalau istighfar pasti ada nadam, ada penyesalan. Ya istighfar doang tapi dia nggak nyesel, ya besok dikerjain lagi tuh perbuatannya. Nggak ada artinya tuh istighfarnya, astagfirullahaladzim, tapi nggak nyesel dengan perbuatan yang pernah dilakukan, dosa yang pernah dilakukan, besok diulang lagi. Makanya istighfar perlu ada nadam, penyesalan. Kalau orang nyesel nggak akan diulangin lagi. Yakni maksudnya yaqulu, ia berkata, astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Wala yandumu ala ma kana minhu minaz dzunub, namun dia tidak menyesal apa yang terjadi dari dosa-dosa yang dilakukan. Lam yanfa'hul istighfaru, maka tidak manfaat orang itu istighfarnya. Yakni bi ghairi nadamati, yaitu istighfar yang tidak diikuti dengan nadamah, penyesalan. Wasadisu, yang keenam, bil alaniyati, yaitu zohir, kenyataan, dunas sariroti, tanpa diikuti dengan sariroh, hatinya. Zohirnya bagus, hatinya nggak diikuti dengan perbuatan yang bagus, kagak ada artinya. Kissingnya doang bagus, dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah ini kan sekarang orang banyak begitu ya, mengutamakan casing. Tuh, yang penting casingnya dong. Itu dalamnya, ya dalamnya sih terserah, orang kagak lihat ini. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kita itu alaniyah mesti bagus, sarirohnya juga harus bagus, zohirnya bagus, batinnya bagus. Itu namanya orang-orang yang ikhlas begitu. Kalau orang munafik beda. Kalau orang munafik itu hanya zahirnya aja yang diutamakan, biar kelihatan sama orang bagus gitu. Yang penting orang lihat bagus, hatinya jelek. Nah itu jangan. Karena kalau ada orang melakukan pekerjaan yang hanya mengandalkan zahir tapi tidak pada batin, tidak ada manfaatnya. Yakni maksudnya yasluhu umuruhu, yaitu segala urusan-urusannya bagus. Fil alaniyati, hanya di luar, ya di luarnya urusannya bagus. Tapi wala yasluhu fisiri, namun urusannya tidak bagus kalau di mana? Di dalam, di hatinya. Lam tanfa'hu alaniyatu syai'an, maka tidak manfaat akan orang itu oleh ya zohirnya sedikit pun. Wasabi'u, yang ketujuh, yang terakhir. Yang ketujuh itu apa? Ayya'mala, bahwa seorang beramal bil kaddi, dengan penuh keluh kesah, dunal ikhlasi, tanpa ada keikhlasan. Dia beramal ya penuh dengan keluh kesah, ya karena tidak didasari dengan ikhlas. Yakni artinya ya jatahidu, dia bersungguh fitaati, di dalam taat, wala takunu a'malu khalisatan, dan tidaklah amalnya itu murni ikhlas
liwajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lam tanfa'hu a'maluhu, maka amal-amalannya tidak ada manfaatnya bi ghairi ikhlasin, tanpa didasari dengan ikhlas. Jadi capek doang, sayang. Amal cuma capek, nggak ada hasil baiknya karena tidak didasari dengan ikhlas. Makanya segala sesuatu ya harus didasari dengan keikhlasan. Orang kalau kerja dengan ikhlas nanti banyak manfaatnya. Tapi kalau didasari tidak dengan ikhlas, jadi capek doang. Dumel aja jadi kerja tapi ngomong mulu. Ya, jadi nanti capek doang, kagak ada pahala karena tidak didasari dengan ikhlas. Wa yakunu dzalika iktiraran minhu bi nafsi, dan adalah itu tipuan-tipuan saja buat dirinya. Berarti itu sama aja sama tipuan, iktirar. Ya, tipuan-tipuan buat dirinya. Wa rawa Abu Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah meriwayatkan Abu Hurairah yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun lijtilabid dunya mislul halbi, keluar di akhir zaman masyarakat kaum untuk mencari dunia seperti al-halab, ya, yaitu halab itu orang yang makan dunia tapi mengatasnamakan agama. Nah, itu namanya halab. Jadi nanti banyak orang-orang di akhir zaman mencari dunia, ya, tapi pada dasarnya dia ya itu dengan cara-cara mengatasnamakan agama. Nah, ini udah banyak mungkin terjadi pada ya zaman sekarang ini. Ya, jadi dia sebenarnya nyari dunia tapi ya itu dengan modal apa? Modal agama. Wa fi nushatin ukhra, dalam naskah yang lain begini, yajlibun. Ya, jadi yajlibun itu artinya yakulun. Ya, jadi mereka makan ad-dunya, dunia bidini, dengan agama. Wa fi ukhra, dan di dalam naskah yang lain yajtalibuna dunya. Ada lagi redaksinya seperti itu. Jadi ada yang redaksinya yakhruju, ada yang redaksinya yajlibun, ada yang redaksinya yajtalibuna dunya. Maknanya sih sama semuanya. Yakni maksudnya yakhuzunaha, mereka mengambil dunia, fayal basuna libasa juludid do'ni, mereka menggunakan pakaian kulit-kulit ya kambing, ya pin lini di dalam kelembutannya, tapi alsinatuhum ahla, sementara omongannya lebih manis, minas sakar, dari gula. Wa qulubuhum, sementara hatinya qulubuz zu'abi, seperti hati-hati serigala. Tuh, kalau ngomongnya sih manis, cakep, tapi hatinya berhati serigala. Nah, ini kan bahaya orang yang begini. Ya, jadi mulutnya manis seperti gula, hatinya kejam seperti serigala. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abi, ya ini sumpah nih, apakah demi saya tagtaruna, kamu menipu, am alayya tajriuna, atau karena dasar saya kamu berani melakukan hal itu semuanya. Yaitu Allah bilang, kamu sumpah demi saya. Nah, itu kamu menipu sebenarnya, atau atas nama saya kamu itu berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Al-ijtira'u ayyaj'ala nafsahu suja'an. Ijtira' itu artinya seorang menjadikan dirinya berani, min ghairi tafakkurin wala ru'yatin, tanpa tafakkur, tanpa melihat dan berpikir lagi. Tuh,
Jadi orang kalau udah berani, Allah aja ditipu Allah. Tuh. Jangankan manusia. Ya, orang kalau udah berani itu jangankan manusia, yang ditipu siapa? Allah. Makanya Allah tanya, demi saya, tuh sumpah berarti kamu itu menipu diri kamu sendiri, bukan menipu saya. Kalau Allah nggak bisa ditipu, sebenarnya kamu nipu diri kamu sendiri. Tuh, jadi kamu berani tanpa memikirkan dan tanpa merenung, ya, yang itu semuanya dampaknya akhirnya ya kepada diri kamu sendiri. Tuh, jadi pabi halap tuh. Jadi kata-kata bi ini artinya halap tuh, saya bersumpah. Abi, nah itu ya maksudnya halap tuh, saya bersumpah. La ab'atsanna alayya, maka saya akan bangkitkan atas nama diri saya. Ulaika fitnatun, itulah fitnah, ujian. Ya, tuh begitu, itu semuanya adalah ujian-ujian tada'uh yang ya akan meninggalkan al-hakimah al-aqila fiha hayran, yaitu orang-orang yang bijak, yang cerdas, yang di dalamnya itu nanti menimbulkan apa? Kebimbangan dan kebingungan, seperti itu. Wa rawa Waqi'un an Sufyan an Habib an Abi Sholih qala. Kemudian telah meriwayatkan Imam Waqi dari Sufyan, dari Habib, dari Abi Sholih, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ya seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini a'malul amala, saya melakukan amal, fa usiru, saya rahasiakannya, fayatu alai zalika, maka nampak atasnya hal itu, alifihi ajrun, apakah itu dapat ganjaran pahala buat saya? Saya beramal sebenarnya saya sirkan, saya rahasiakan, tapi tiba-tiba muncul, ya nampak, orang pada lihat, orang pada tahu, padahal saya beramal, saya rahasiakan, tapi entah kenapa akhirnya itu nampak, kelihatan, muncul, orang tahu semuanya. Ya, nah itu kira-kira saya dapat pahala enggak? Itu pertanyaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi bersabda, laka fihi ajroni, kamu dapat pahala 2. Tuh, kata Nabi, bukan kagak dapat pahala, kamu dapat pahala 2. Ajrus sirri, pahala waktu sir. Kamu waktu beramal niatnya sir, tapi tiba-tiba muncul, orang pada tahu. Nah akhirnya wa ajrul alaniyah, kamu juga dapat pahala alaniyah, secara nyata. Ya, jadi pahalanya dapat 2, ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Nah seperti itu. Ya, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, masalah amal mau sir bagus, mau alaniyah juga bagus. Ada orang beramal tujuannya tidak mau diperlihatkan kepada orang lain, tapi tiba-tiba ya dia nggak tahu, orang lain jadi tahu. Nah itu bagaimana, dapat pahala enggak? Kata Nabi, bukan dapat pahala, ente double pahalanya. Ya, jadi pertama sirnya udah dapat, yang kedua alaniyahnya juga sudah dapat. Jadi semuanya memang dikembalikan kepada hati. Makanya kemarin kita udah sampaikan tuh di dalam kitab ini juga kita baca, sodako itu ada 2, ada sodako sir, ada sodako alaniyah. Dua-duanya dapat pahala. Yang kagak boleh itu adanya ria, adanya ujub, adanya ya takabur. Nah itu, jadi kalau amal tidak diikuti dengan itu semuanya, insya Allah dapat pahala. Bahkan ketika kita niat sir, namun nyatanya itu bisa alaniyah, ternyata pahalanya dapat double, dua-duanya dapat. Jadi sirnya udah dapat, alaniyahnya juga
dapat, zohir batin jadi dapat. Nah nanti baru qalal faqihu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.